Surat Yunus ayat yang ke-73. Fakadzabuhu, maka mereka, maksudnya adalah kaumnya Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mengatakan, aku ini nabi. Inilah wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepadaku. Sembahlah Allah, taatlah kepada Allah. Tapi mereka mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Padahal Nabi Nuh telah berdakwah piro Pak? 950 tahun. Masya Allah. Nabi Nuh alaihissalam diberi umur yang panjang. Kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir bahwa umurnya Nabi Nuh alaihissalam yang paling mendekati kebenaran itu adalah 1050 tahun. Nabi Nuh alaihissalam diangkat jadi nabi ketika umurnya 40 tahun. Kemudian berdakwah mendakwai kaumnya 950 tahun. Kemudian banjir besar menghancurkan seluruh manusia. Dan Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan putranya dan istrinya yang lain yang belum atau yang tidak ditenggelamkan. Dan beberapa pengikutnya yang beriman. Setelah itu beliau atau Nabi Nuh tambah hidup 60 tahun. Sehingga 40 tambah 950 tambah 60 genep 1050 tahun. Nah itu. Jadi Bapak saya hormati gitu. Ketika dakwah ngajak 950 tahun itu kan berapa generasi Pak? Kaumnya Nabi Nuh itu. Yang pertama Pak didakwai. Ketika Nabi Nuh umur 40 tahun kan pertama mendakwai. Didakwai, enggak ada yang mau beriman. Sampai yang didakwai ini mati kan Pak, meninggalkan putra-putranya kan gitu. Generasi kedua. Generasi kedua didakwai Nabi Nuh. Generasi kedua mati, ganti generasi ketiga. Generasi ketiga didakwai enggak mempan, ganti generasi keempat. Ganti generasi terus. 950 tahun niku berapa generasi gitu loh Pak. Bisa 9, bisa lebih generasi. Dan tidak ada yang mau beriman sama sekali kecuali sedikit. Akhirnya mereka kan menantang Nabi Nuh kan Pak. Mana Nuh, katanya kalau kita nggak percaya kita akan dapat hukuman dari Allah. Mana. Nah karena memang berdasarkan pengalaman Nabi Nuh mendakwai banyak generasi dari kaumnya terus mereka tidak mau beriman. Ya sudah Pak. Akhirnya Nabi Nuh meyakini bahwa seandainya muncul atau datang generasi berikutnya, Nabi Nuh yakin pasti mereka juga tidak akan beriman. Generasi berapa puluh generasi saja tidak mau beriman. Lah kita saja Pak, kalau kita itu dihapusi orang itu bohongi kita sekali, mungkin kita maafkan toh Pak. Lah ngapusi yang kedua kali, ngapusi yang ketiga kali, ngapusi yang 4 kali, ngapusi 5 kali seandainya Pak. Apakah kita masih percaya? Langsung tidak kan gitu. Nah ini didakwai generasi pertama didakwai enggak beriman, generasi kedua didakwai enggak beriman, generasi ketiga sampai berapa puluh generasi itu. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam mendoakan mereka agar mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Yaitu surat Nuh Pak, ayat yang menjelang akhir itu. Wa qala Nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, hancurkan semuanya, tenggelamkan semuanya.
Wong simbah-simbahnya saja susah menerima dakwah. Kalau begitu anak-anaknya juga nanti susah sudah. Dapat habis ya Allah, hancurkan semua. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air dari tanah dan menurunkan air dari langit. Sehingga bumi ini tenggelam semuanya, Pak. Tenggelam semuanya. Manusia mati semuanya. Makhluk hidup mati semuanya. Fanajjainahu, maka kami Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh, waman ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh. Berapa Pak orang yang beriman bersama Nabi Nuh? Anaknya 3. Pak ya? Anaknya kan 4. Ham, Sam, Yafis. Nomor 4 adalah Yam. Yam atau yang disebut dengan Kan'an. Lah Yam atau yang disebut dengan Kan'an itu kan nggak mau ikut toh, Pak. Dia akan berlindung ke gunung, ternyata gunungnya juga tenggelam mati. Dan juga istrinya yang kafir, yang tidak mau ikut Nabi Nuh, juga ditenggelamkan. Dan seluruh kaumnya dan umat manusia yang hidup saat itu semuanya dibinasakan. Tenggelam semuanya. Nabi Nuh, 3 putranya yang masih, yaitu Ham, Sam, dan Yafis. Kemudian istri beliau, istri yang lain yang beriman, Pak. Kalau yang istri yang nggak beriman ditenggelamkan oleh Allah, istri yang lain yang ikut beliau selamat. Dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh, ada yang bilang 80, ada yang bilang 20, ada yang bilang 8. Tidak penting karena memang nggak ada penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Nuh, keluarganya pun keluarga yang mau beriman dan ikut. Keluarga yang kafir nggak selamat, ikut mati. Dan orang-orang yang beriman, itulah Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan membela, akan menolong hamba-hamba Allah yang beriman, yang istiqomah. Apalagi hamba-hambanya yang mau menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wa ja'alnahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka siapa? Nabi Nuh dan 3 putranya khalaifa. Khalifah itu khalifah. Khalifah itu artinya yang meneruskan, memakmurkan bumi ini. Makanya Pak, ketika air surut, Allah Subhanahu wa taala menempatkan perahu Nabi Nuh alal judi, bukit judi, di mana wallahu alam, ora penting juga Pak tempatnya. Yang penting selamat. Kemudian mereka turun dari perahu itu, ternyata orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi Nuh di dalam perahu itu, setelah itu hidup kembali di darat. Ternyata orang-orang yang beriman tidak punya keturunan. Yang punya keturunan itu adalah 3 putranya Nabi Nuh alaihissalam. Ham, Sam, dan Yafis. 3 putra Nabi Nuh itulah yang punya anak. Yang lain nggak punya anak. Makanya ahli sejarah Islam Pak mengatakan, manusia itu adalah 1 turunannya Nabi Adam. Nabi Adam beranak pinak, kemudian hancur semuanya, binasa semuanya, kemudian manusia dilanjutkan lagi, yaitu dari keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Mati semuanya, yang ikut bersama Nuh Allah takdirkan tidak punya anak, yang punya anak 3 putranya Nabi Nuh. Berarti kan kita ini turunannya siapa Pak? Nabi Nuh tahu? Nabi Nuh turunannya Nabi Adam. Bapaknya manusia itu Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam.
Dan juga Pak, Nabi Nuh alaihissalam juga nanti di ayat yang lain juga diceritakan ya. Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membawa hewan yang 2 Pak, pasang hewan. Oh, seperti ya kambing jantan betina gitu Pak ya. Ayam jantan betina dimasukkan di perahu bersama perahu itu. Sehingga nanti bisa beranak pinak lagi, dibiakkan kembali. Wa agraqna dan kami telah menenggelamkan alladzina orang-orang kadzabu yang mendustakan bi ayatina, ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Mendustakan Nabi Nuh, mendustakan ajaran Nabi Nuh, mendustakan kenabian Nabi Nuh, mereka nantang hukuman dari Allah, akhirnya mereka ditenggelamkan semuanya. Jadi tidak ada yang hidup manusia pada saat itu Pak, kecuali yang berada di perahu. Fandur maka lihatlah kaifakana, bagaimana akibatul mundarin, kesudahan nasib akhir kaumnya Nabi Nuh yang diberi peringatan tapi mereka tidak mengindahkan peringatan itu. Orang dikasih rambu-rambu kok Pak ya. Awas sebentar lagi ada jundilan. Nanging ngebut ya jundil ya maaf. Ya apa Pak? Jatuh geledak. Udah dikasih rambu-rambu tapi ra gelem rambu-rambu ya wis remuk. Jalan gitu dikasih rambu-rambu ada belokan tajam, tikungan tajam, ijeng ngebut ya wis rasakno. Nah, seperti itulah Pak ya. Seperti itulah agama itu seperti itu. Kalau kita kehidupan di dunia ini seperti itu. Ini sebentar lagi asal jalan sempit, sebentar lagi jalan tikungan tajam, sebentar lagi hati-hati, rem, gas, lurus, gas, belok, rem, jundilan, rem, kan gitu Pak. Perintah laksanakan, larangan mandek, belok kanan pelan, belok kiri kan gitu Pak. Neng iku ngawur, digas terus ya wis, ya Pak ya, ya sudah hancur binasa. Nah itulah. Seperti itulah ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan dari Allah itu seperti rambu supaya kita hati-hati selamat di jalan sehingga sampai tujuan tanpa halangan apapun.